Oke, sekarang kita lanjut ke part 2, yaitu menyusun granny dan menyambung. Nah, ini granny yang sudah jadi, 45 pieces, 14, 18, dan 14. Ini bebas ya warnanya, terserah mau jumlahnya berapa, tergantung masing-masing selera. Oke, ini cara menyambungnya. Seperti ini, kita susun dulu posisinya seperti ini. Nah, garis putus-putus ini untuk melipat dan garis panah ini untuk arah penyambungan. Nah, ini yang sudah kita susun. Jangan sampai ini ya, supaya memudahkan ini. Kalau disusun seperti ini, kita memudahkan dalam penyambungan. Kita akan menyambung secara zigzag dari atas ke bawah, ya. Nah, ini seperti ini contohnya ke sini, sini. Jadi zigzag ya, mengikuti tepian. Begitupun sebelahnya juga sama seperti itu. Nah, ini dari atas ke bawah arahnya. Boleh mau dari bawah ke atas boleh, tapi saya akan rajut dari atas ke bawah. Ya. Dari atas ke bawah. Oke, susunannya jangan sampai bubrah ya. Nah, ini saya akan menggunakan benang warna salem untuk sambungannya. Nah, ini saya mulai dari puncak atas ini ya. Terserah, boleh dari sisi kiri juga boleh, tapi saya dari puncak yang paling tinggi. Ini kita susun lagi supaya nggak keliru sambungannya. Nah, kita mulai dari sini dulu ya. Ini arahnya ke sini, sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini. Nah, jadi ini dulu yang kita sambung, ini dengan bawah kiri ya. Nah, ini saya mau ke sini kan sambungannya ya. Jadi yang ini dengan yang ini saya akan sambung terlebih dahulu. Dari sisi bagian atas ya. Nah, ini sisi bagian atas. Kita akan sambung. Pertama-tama kita ikat dulu ya. Kita akan mulai dari sisi sebelah kiri. Ini nanti kan kita arahkan ke bawah. Jadinya sisinya jadi sebelah kiri. Kalau dalam posisi gini sisinya sebelah kanan. Ya. Kita ikat dulu. Ini kita harus perhatikan ya, jangan sampai kelompat satu stitch. Oke, kita mulai dari sisi kanan. Kalau posisi seperti ini kita dari posisi sebelah kanan ya. Tapi nanti kalau dibalik, posisi di sebelah kiri kita mulai, karena nanti harus berhentinya di sebelah kanan. Nah, ini kita buat ke rantai yang pertama. Ya, jadi kiri kanan ya. Tapi ini posisinya ke arah bawah. Kalau mau memudahkan kita balik. Nah, baru kita sambung ke sebelahnya. Kita sambung secara zigzag ya. Jadi nanti kita perhatikan di stitch 1 nanti sebelahnya stitch 1. Jadi nggak ada yang kelewat. Jadi setiap kita rajut, kita perhatikan sisi-sisinya ya. Dan satu lagi, kita bisa lihat kalau ada kesalahan, karena bentuknya akan berbeda. Nah, ini bentuknya kan seperti zigzag ya. Kanan kiri. Tapi kalau ada kesalahan satu stitch aja, itu bentuknya akan berubah. Jadi akan langsung ketahuan. Nah, seperti ini kan zigzag kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Oke. Nah, posisinya merajutnya seperti ini ya. Karena tadi posisi dia emang berada di atas, maka saya tadi awal-awal di atas, tapi ini saya balik supaya lebih memudahkan dalam merajut.
Oke, kanan kiri. Diperhatikan stitch-nya ya. Seperti ini stitch-nya. Jadi kalau di kiri nanti di atas DC pertama, dia di kanan juga DC pertama gitu. Jadi harus diperhatikan supaya nanti jangan sampai ke atas udah kesalahan kita harus dedel. Tapi ya nggak apa-apa sih, wajar ya. Merajut itu dedel mendedel, identik dengan dedel mendedel. Oke, berhenti di sebelah. Nah, kita berhenti di sebelah kanan ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil lanjutannya. Nah, yang ini. Makanya kita harus disusun ya, disusun seperti ini, jangan dirubah supaya kita tahu akan menyambung ke panel yang mana atau granny yang mana. Oke, ini kan di sebelah kanan ya. Ini kita lihat ini ada stitch yang 3 rantai ya. Ini kan tadi terakhir di rantai pertama, ini rantai yang tengah-tengah ya. Ini rantai tengah-tengah kita akan sambung dengan pusat rantai yang granny selanjutnya yang tadi di sini ya. Ini juga kita rajut ke tengah-tengah rantai yang tengah ya. Ini kan ada 3 rantai, kalau di sudut diagonal panjang ini ada 3 rantai, jadi kita sambung di tengah. Kemudian kita sambung lagi ke rantai yang kedua di panel sebelumnya. Nah, ini rantai juga. Baru ke DC, ke atas DC. Di sini juga ke atas DC. Ini ke atas DC. Atas DC lagi. Diperhatikan supaya tidak ada stitch yang terlewat, atau enggak kita keliru. Kadang-kadang keliru ya, kanan lagi atau kiri lagi gitu, tapi harus kanan kiri. Nah, nanti kelihatan kalau misalnya kita ngerajut di kanan aja atau terlanjur merajut di sebelah kanan 2 stitch, itu akan kelihatan bentuknya, nggak akan zigzag. Oke, kita lanjut sampai ke puncak ya. Nah, ini sudah sampai atas di stitch yang rantai pertama ya. Sebelahnya juga rantai yang pertama. Kemudian ini ke rantai yang tengah. Ini kalau di pusat kan ada 3 rantai, jadi kita rantai yang di tengah. Nah, kita ambil panel lagi yang selanjutnya. Nah, ini kita akan rajut sama seperti tadi ya. Kita akan rajut begini. Nah, ini akan kita ambil ke rantai yang di tengah. Ini kan 1, 2, 3 yang di tengah. Ya, kita mulai dari yang di tengah kalau untuk yang sudut panjang. Kita di tengah. Nah, ini kan sebelah kanan ya posisinya. Jadi kita akan lanjut ke kiri kanan lagi. Oke, kita harus lanjutkan. Nah, ini arahnya merajut. Ini pertama kali kita bikin ini yang kedua ya. Kemudian dari atas ke bawah ya, ini yang ketiga. Kemudian selanjutnya yang keempat, kelima. Jadi putus benang ya setiap lajur. Ini keenam. Ketujuh. Dan ke-8 udah lengkap sama yang di pojok-pojok juga. Oke, ini yang sudah selesai kita sambung. Seperti ini hasilnya setelah kita sambung ya. Zigzag seperti ini. Kemudian kita akan lipat. Ini yang putus-putus ini akan kita lipat. Ya, ini kan bagian tengah, bagian bawah. Nah, seperti ini kita akan lipat di sini. Kemudian kita akan lipat lagi
yang ujung sini, yang sini ya, panel yang ini, maksudnya granny yang ini kita akan lipat seperti ini. Demikian juga sisi yang sebelahnya kita akan lipat. Nah, ini kita akan bikin sambungan dari sini ke sini, ke sini, dan terakhir di sini kita berhenti di sini, ya. Di sini tempat kita berhenti. Nah, ini akan terbuka bagian atas. Demikian juga sebelah sini kita akan lipat. Kemudian kita buat sambungan seperti ini. Oke. Oke, sekarang saya akan beri contoh untuk menyambung bagian samping. Seperti ini kita akan sambung, ya. Tetap zigzag ya. Nah, ini kita bebas ya, mau dari sebelah kanan dulu atau sebelah kiri dulu boleh. Pertama-tama kita akan ikat dulu supaya kuat benangnya. Kalau perlu nanti bagian belakangnya kita bakar ya, supaya nggak lepas. Nah, ini kita ikat dulu, baru kita mulai rajut. Ini kita dari pusat. Ya, dari pusat. Terus ke rantai yang sebelah. Lanjut lagi ke rantai yang sebelah lagi. Ini juga mesti kita perhatikan ya, jangan sampai kelompas stitch-nya. Karena nanti akan mempengaruhi hasil. Ya, ini bentuknya zigzag. Kita lanjutkan. Kanan kiri, kanan kiri. Oke. Tetap diperhatikan ya supaya tidak ada stitch yang terlompati atau kalau kita ngelamun kadang-kadang kita di sebelah kanan lalu di sebelah kanan lagi. Nanti akan terlihat ya. Bentuknya nggak akan zigzag kalau kita salah memasuki stitch. Tapi kalau kita melompati melompati stitch, nanti hitungannya di ujung tidak akan sama gitu, tidak akan menyatu. Jadi kelebihan satu stitch atau kurang satu stitch. Oke, ini sudah sampai di atas. Ya, di atas sebelah kanan. Terus kita akan sambung ke kiri lagi. Nah, ini kan berarti di pusat ya, di tengah-tengah kita akan sambung. Ingat ke bagian tengah tuh bisa kena 2 kali ya, 2 kali tusukan ya. Kalau yang bagian tengah ini untuk sisi kanan dan sisi kiri nanti kena 2 kali tusukan untuk penyambungan. Nah, baru terus ke kiri lagi. Kalau untuk sisi sih enggak ya, cuman kalau untuk penyambungan dia kena 2 kali tusukan. Oh maaf, juga kena 2 kali tusukan ya. Pokoknya untuk yang di sudut panjang itu nanti kena 2 kali tusukan. Supaya zigzagnya nyatu ya. Kalau nggak kena 2 kali tusukan nanti zigzagnya tidak akan menyatu. Jadi kayak terpisah gitu. Oke, kita lanjut sampai ke ujung. Arahnya ke atas tadi ya. Nah, ini kita lanjut. Terus perlu diingat juga untuk memeriksa setiap langkah ya. Setiap langkah penyambungan dilihat apakah sudah sama, udah sisi kanan dan kirinya sesuai. Nah, ini sudah mau sampai sudut. Oke, sudah sampai di sudut.
Nah, ini bagian rantai yang satu, nih rantai yang sebelah DC, ini juga rantai. Kemudian kita sambung lagi ke sudutnya nih, sudutnya kita sambung. Baru masuk ke sebelah kanan lagi. Nah, kita lanjutkan sampai ke atas ini. Nah, ini sudah sampai atas ya. Sampai atas, kita akan berhenti di rantai yang pertama. Rantai yang kedua. Berhenti di rantai yang kedua. Terus ke pusat. Pusat tengah sini kita akan rajut ya. Nah, ini kita bisa lihat serapihnya kita ya. Kita kan bisa mengukur rapihnya di mana gitu, stage-nya harus berhenti di mana, bisa kita ukur sendiri. Nggak terlalu harus terpaku seperti saya bikin. Tapi kita lihat rapinya. Kalau misalnya kurang rapi, bisa kita detail lagi, kita ulang lagi. Mungkin arahnya harus kita rubah, misalnya harus sebelah kiri dulu atau sebelah kanan dulu, bisa kita rubah. Ya, supaya menghasilkan sambungan, terutama di sambungan ya, sambungan antara granny itu kan kalau udah ada 4 granny kadang-kadang suka sambungan kelihatan janggal gitu. Nah, itu kita harus perhatikan. Kalau seandainya kita merasa kurang rapi, bisa kita ulang lagi dengan arah awal yang berbeda. Dan arah zigzagnya ini juga gitu ya, kita harus perhatikan. Kadang-kadang bentuknya nanti nggak zigzag, ada yang aneh gitu. Perlu kita ulang lagi, kita detail lagi, kemudian kita ulang lagi dari bawah. Nah, ini sudah sampai atas lagi. Masih ada satu lagi ya. Nah, ini di atas DC. Kemudian sebelahnya juga sama. Ya. Nah, ini di atas rantai. Sebelahnya juga sama di atas rantai. Di atas rantai juga, baru ini ke atas DC. Kemudian ini juga di atas DC yang pertama, DC yang kedua, DC yang ketiga, dan seterusnya ya. Ya, motif zigzag ini kelihatannya cantik ya, girly gitu. Cuman kalau salah kita tusuk, itu hasilnya jadi kurang bagus. Karena itu kita harus betul-betul perhatikan sisi kanan kirinya supaya hasilnya rapi dan bagus. Oke, ini sudah sampai atas. Kita berhenti di puncak ya. Puncak tengah kita berhenti. Nah, ini udah sampai puncak kanan dan puncak yang kiri ya. Puncak yang kiri. Nah, ini kita satukan lagi sama rantai yang sebelahnya ya, supaya lebih menyatu dengan samping kanan dan kiri. Nah, baru kita akan putus benang. Oke, selesai sudah penyambungan samping. Kita lakukan hal yang sama ke sisi yang sebelahnya. Nah, ini sudah selesai kanan kiri seperti ini ya sambungannya.
selesai. Nah, ini yang terbukanya nanti buat kancing. Nah, ini juga sudah disambung. Sekarang langkah terakhir adalah membuat tepi atas ya. Kita akan buat tepi SC sepanjang tepian atas. Nah, ini yang tidak menyatu ini nanti kita akan bisa sambung. Oke. Nah, ini kan ada 3 juntayan. Ini bisa kita sambung, kita ikat. Boleh diikat, boleh kita selip-selipkan supaya pada saat kita merajut itu sudah menyatu. Bebas ya caranya supaya rapi. Nah, ini saya akan mengikat. Saya ikat akhir benang yang terjuntai dengan sebelahnya. Kemudian baru saya akan rajut tepian. Ini saya mulai dari sudut samping ya. Nah, ini kita mulai di rantai. Kita SC 2 kali. Maaf, 1 kali, kemudian langsung SC di atas DC. Ya, di atas DC setiap DC kita buat SC. Ya, jadi setiap stitch kita buat SC. Nah, nanti kita akan bikin 2 baris. Terserah mau warnanya sama atau beda boleh. Kalau ini nanti saya akan bikin beda warnanya. Row 1 dan row 2. Oke, lanjut. Setiap stitch. Nah, ini di lubang ini kita di atas rantai kita akan buat 2 SC. Langsung lompat ya ke lubang yang sebelahnya, di rantai yang sebelahnya 2 SC juga. Ya, lanjut SC di setiap stitch. Ya, kita lanjutkan keliling sampai ketemu awal. Nah, ini saya kasih contoh untuk yang di sudutnya ya. Untuk yang di sudut kita satukan ya, kita bikin top. Di sini kita akan top ya, 2 sudut ini. SC yang di sudut 1, kemudian SC di sudut sebelahnya, langsung kita top. Kita jadikan 1. Baru lanjut ke rantai yang sebelahnya. 2 kali dan setiap stitch. Oke, seperti ini sambungannya di bagian sudut. Oke, kita lanjutkan sampai keliling ya, bikin 2 baris. Nah, ini yang sudah selesai, kita lihat ada 2 baris, saya bikin 2 warna yang berbeda, warna dasar dan warna salah satu benang creamy. Mau sama juga boleh ya. Oke, selesai sudah, kita membuat diamond back.